Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapa Aca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan bencana usai krisis remaja belum berakhir. Nah saudara, 7 bulan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, proses pemulihan masih menyisakan berbagai tantangan. Di balik kerusakan infrastruktur dan hilangnya mata pencarian, ada kelompok yang kerap luput dari perhatian, yakni remaja yang menghadapi dampak krisis secara berbeda. Plan Indonesia bersama penyintas banjir PD Jaya akan bercerita pengalaman, sekaligus mendorong pentingnya perspektif gender dalam respons kemanusiaan. Untuk membahas hal ini sudah hadir Ibu Dini Widyastuti, Direktur Eksekutif Plan Indonesia, dan juga ada Najwa, perwakilan remaja perempuan dari PD Jaya. Assalamualaikum Bu Dini dan Najwa. Pagi. Gimana keadaannya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bu Dini terlebih dahulu, Bu. Ini bicara pasca 7 bulan begitu terhadap banjir dan longsor sampai saat ini. Bagaimana kemudian Plan Indonesia sendiri melihat situasi anak-anak, terutama anak perempuan begitu? Seperti apa, Bu? Ya, selama 7 bulan ini kami melihat memang sebetulnya sudah ada progres ya dari sisi infrastruktur. Ketika baru terjadi bencana itu jalanan-jalanan masih penuh lumpur, sekolah-sekolah. Nah ini memang perlahan-lahan kita sudah lihat progresnya. Namun demikian secara infrastruktur pun sebetulnya masih banyak PR untuk memastikan bahwa anak-anak kita, terutama adik-adik yang perempuan ini bisa mengakses pendidikan, lalu air bersih. Dan juga yang terpenting bukan hanya infrastruktur, Kariska, tapi juga hal-hal yang seringkali tidak tampak terlihat nyata, yaitu rasa aman, rasa percaya diri mereka untuk bisa terus belajar, untuk terus bisa berkembang. Hal-hal seperti ini yang mungkin masih perlu terus dipupuk, meskipun proses rehab rekon nanti akan terus berjalan. Berarti sejauh ini Bu Dini sudah kemana aja di Aceh, itu kondisinya seperti apa? Mungkin untuk pendidikannya apakah sudah mulai kembali normal atau seperti apa kalau dari kacamata Ibu? Kami di program Sumatera Hills ini selain di Aceh juga ada di Sumbar dan juga ada di Tapanuli Selatan. Di Aceh sendiri paling tidak ada di 9 kabupaten. Nah di 9 kabupaten itu ada beberapa memang intervensi untuk mendukung masyarakat yang terdampak oleh banjir dan longsor kemarin. Dari sisi air bersih, itu sudah kami lakukan bersama dengan mitra-mitra kami, misalnya dengan PMI yang banyak membantu dan juga komunitas-komunitas, kelompok-kelompok komunitas. Sejauh ini sudah sampai kurang lebih 1,6 juta liter air yang sudah didistribusikan. Selain itu juga ada bantuan untuk paket-paket sekolah, perlengkapan sekolah. Ya sudah hampir sekitar 6.000 seperti itu yang didistribusikan. Lalu kemudian juga pembersihan sekolah kami lakukan juga bersama juga dengan komunitas setempat. Dan juga yang paling penting juga program-program untuk psikososial. Rizka, ini yang tadi saya katakan perlu menumbuhkan rasa aman untuk anak-anak itu untuk bisa kembali lagi bersekolah, untuk bisa kembali lagi belajar. Nah itu juga sudah dilakukan. Nah tapi memang ini kayak perjalanannya masih panjang, seperti ultramaraton. Nah ini kita belum tahu nih akhirnya seperti apa. Berarti trauma healing ini juga menjadi salah satu fokus utamanya ya. Bagaimana kemudian anak-anak ini bisa kembali menjalani kehidupan normalnya pasca bencana. Ini juga salah satu fokus Plan Indonesia begitu ya. Betul ya, kami baru saja menyelesaikan research ya. Selesainya memang sudah beberapa waktu yang lalu itu untuk melihat bagaimana sih pengalaman anak-anak di masa pasca bencana ini. Bagaimana perasaan mereka, apakah merasa aman atau tidak. Nah memang anak-anak terutama yang tinggal di daerah bencana dan di daerah hunian sementara itu banyak sekali yang merasa tidak aman. 60% merasa tidak aman ya, kurang aman gitu dengan lingkungan yang baru. Mungkin mereka harus direlokasi dari rumahnya ya, lingkungan sekitarnya. Mereka juga kehilangan tempat untuk bisa bermain, terkoneksi dengan teman-teman. Selain itu juga mereka merasakan ada kesulitan dalam belajar. Tapi yang menarik adalah anak-anak
terutama yang remaja putri 10 sampai 19 tahun. Ini responden yang dari riset kami. Ada 110 responden ya. Ketika kami tanya seperti apa aspirasi mereka, itu semua mau berprestasi, mau tetap sekolah, dan anak-anak ini masih tetap punya percaya diri. Ya, jadi resiliensinya itu super sekali anak-anak remaja di Aceh, remaja-remaja putri ini. Itu yang kami temui. Dan mereka juga punya kesadaran mengenai kekerasan. Kekerasan apakah itu bullying, terutama untuk anak 10 sampai 14 tahun, itu menjadi masalah utama, atau terkait dengan kekerasan seksual atau risiko kekerasan seksual. Nah, mereka tahu bahwa kalau terjadi sesuatu, mereka harus lapor kepada orang tua. Nah, ini ada mekanisme yang formal yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah yang belum sepenuhnya dipakai. Jadi masih hanya melapor kepada orang tua begitu. Nah, ini yang mungkin kedepannya bisa lebih diperkuat lagi mekanisme-mekanisme ini. Jadi dari riset itu kita lihat resiliensinya luar biasa, semangatnya, aspirasinya. Nanti bisa dikonfirmasi nih sama Najwa ya. Jadi luar biasa sih, tapi memang tantangannya besar. Mereka juga concern, masih bisa nggak ya terus sekolah gitu ya. Kalau sebelum krisis saja mata pencarian orang tua juga sudah mulai terdampak gitu. Apalagi ketika orang tua kehilangan sumber penghasilan karena bencana. Nah, ini hal nyata yang dihadapi oleh anak-anak kita, para remaja putri ini. Iya, berarti kalau kita lihat memang selain dari permasalahan mental, ini ekonomi juga jadi salah satu faktor yang paling berpengaruh, Bu Dini. Benar sekali. Ini kalau tadi seperti dikatakan, memang anak-anak ini punya semangat yang luar biasa sekali, meskipun memang sudah menghadapi berbagai tekanan begitu, mulai dari bencana, kemudian juga tadi permasalahan keluarga, untuk ekonomi dan sebagainya. Dan di sini sudah ada Najwa, ini umurnya 14 tahun ya. Berarti saat ini menduduki sekolah menengah pertama begitu. Najwa, seperti apa kemudian dukungan yang memang Najwa terima yang bisa membuat Najwa dan teman-teman Najwa itu merasa pulih kembali, merasa aman kembali, itu seperti apa? Untuk dukungan yang saya harapkan mungkin yang pertama itu beasiswa, kemudian pembebasan biaya pendidikan, lalu perlengkapan sekolah gratis. Karena dikala bencana itu ekonomi keluarga itu tidak memungkinkan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi kebanyakan orang tua ini lebih memilih untuk membeli perlengkapan atau barang-barang untuk bertahan hidup dibandingkan menyekolahkan anaknya. Jadi ketika diberi bantuan atau dukungan dalam bentuk beasiswa, pembebasan biaya pendidikan, dan perlengkapan sekolah gratis, orang tua itu tidak merasa sangat terbebani begitu. Jadi siswanya pun atau siswinya pun dapat bersekolah dengan nyaman tanpa merasa telah membebani orang tuanya. Baik, Najwa, baik, luar biasa sekali. Berarti ini kita lihat bagaimana kemudian masalah ekonomi itu menjadi salah satu faktor juga untuk menghambat pendidikan, dan bagaimana kemudian pemerintah dan juga mungkin lembaga terkait ini bisa lebih fokus begitu untuk menjadikan pendidikan ini faktor utama yang harus memang didukung ketika proses pemulihan ini. Dan juga saudara, sesaat lagi kita akan lanjut pembahasan ini, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan bencana usai, krisis remaja belum berakhir. Nah tadi Najwa atau biasa akrab disapa Aisyah ini bicara terkait dengan bagaimana kemudian pemerintah atau lembaga terkait itu bisa memfokuskan pendidikan ini menjadi salah satu hal yang memang harus dipulihkan begitu. Karena memang ini salah satu faktor yang sangat penting ya. Nah Najwa, ketika bencana itu terjadi begitu, boleh ceritakan sedikit nggak gimana perasaannya atau pengalamannya yang dilalui sampai dengan saat ini? Najwa pasti punya cita-cita, itu seperti apa perasaannya atau apa yang kemudian sudah Najwa lalui?
Ketika hari banjir itu kan pukul 3 pagi airnya naik. Cuman belum ada yang sadar karena orang-orang yang masih tidur jam 3 pagi. Yang baru sadar orang-orang itu ketika pukul 4 sampai pukul 5 karena mayoritas di sini kan sholat subuh. Jadi bangun dan sadar airnya udah naik, bahkan udah kebanjirin rumah gitu. Terus Aisyah juga dibangunin sama papa sama mama karena air udah naik. Lalu hari itu juga teringat bahwa di hari itu Aisyah akan mengikuti ujian semester ganjil. Jadi kepikiran gimana, apa bisa nggak lulus nanti jadinya, atau bisa dikurangi nilainya, atau harus ujian susulan atau bagaimana. Lalu Aisyah menunggulah sampai jam-jam 7 pagi, itu airnya tidak mulai surut juga. Lalu hujannya juga bukannya berhenti, bukannya mereda, tapi malah makin deras. Kemudian Aisyah berinisiatif untuk mengchat guru di grup kelas untuk meminta izin bahwa bisakah untuk ujian susulan. Lalu ternyata di dalam grup itu teman-teman yang lain juga sudah meminta izin duluan gitu bahwa di daerah mereka itu terkena banjir. Lalu ada beberapa yang mengirimkan video dan foto bahwa di tempat mereka itu jauh lebih parah dibandingkan tempat Aisyah. Berarti kondisi sekolahnya saat itu memang terbawa banjir juga ya? Ada infrastruktur yang rusak. Wali kelas Aisyah juga ngirim video sama foto tentang bagaimana keadaan sekolah. Airnya memang deras sekali, dan kalau misalnya kita berdiri di air itu mungkin sedada anak-anak seperti Aisyah atau mungkin sepinggang orang dewasa gitu. Airnya juga sangat deras. Di situ ada perasaan sedih nggak? Gimana nih pendidikannya? Besok sekolah gimana ya gitu? Atau Takutnya seperti gitu, apa? soalnya kan sekolah ada beberapa foto juga yang menunjukkan pintu gerbang sekolah itu udah hancur. Terus juga gedung kantor itu airnya udah masuk. Terus kursi-kursi juga udah pada hanyut, meja-meja juga hanyut. Kemudian tembok itu ada beberapa yang bolong, dan hampir sepertinya kalau sekarang kita lihat hampir seluruh lingkungan sekolah itu hampir semuanya itu rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi kepikirannya apa masih bisa melanjutkan pendidikan atau meraih cita-cita. Baik, Najwa cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya sih mau jadi pengusaha ya. Mau jadi pengusaha, luar biasa sekali. Pasti tercapai. Yang penting Najwa terus belajar, dan nanti ada Bu Dini yang bantu bagaimana kemudian bisa melihat suara anak-anak ini ya Bu Dini. Kemudian Bu, kalau kita lihat pasca 7 bulan pasca bencana, itu temuan yang paling penting yang memang sudah diperoleh di lapangan oleh Plan Indonesia sendiri itu seperti apa Bu? Dari observasi kami dan pengalaman selama 7 bulan ini, dan juga diperkuat dari hasil research Girls in Crisis, itu kita melihat bahwa kerentanan itu makin berlapis ketika ada bencana. Jadi anak-anak yang tadinya keluarganya juga secara ekonominya kurang baik dan juga sudah terancam masih bisa terus sekolah apa tidak, ini makin lebih lagi terdampak ya, makin rentan lagi mereka. Lalu di tempat-tempat yang terutama yang di bantaran sungai dan sebagainya itu kan memang ada kerentanan ya. Dari ini makin terdampak. Nah, jadi ada kerentanan-kerentanan yang berlapis. Lalu kemudian untuk anak-anak kita yang tidak punya dokumen misalnya, nah, itu yang punya dokumen pun hilang tuh Mbak. Ya, ketika banjir kan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, padahal mereka untuk sekolah, untuk akses untuk pelayanan kesehatan dan sebagainya memerlukan itu. Nah, ini yang kami temui. Kalau dari sisi kolaborasi, respons dan sebagainya, ada satu hal yang kami temui, yaitu memang masalah data di Indonesia ini kita kesulitan. Setiap ada bencana, datanya itu seperti mencari-carinya sulit gitu ya. Dan kolaborasi, koordinasi, walaupun tentunya pemerintah sudah berupaya sekuat mungkin, tapi memang karena situasinya ini luar biasa yang terdampak kan di Aceh, ya hampir seluruhnya lah ya. Nah, skillnya itu luar biasa, jadi semua juga kesulitan di awal. Tetapi hal-hal positif, ya tadi yang saya katakan ada resiliensi, kekuatan masyarakat sendiri untuk saling membantu, untuk menjadi tulang punggung dari
recovery di Aceh sendiri. Bukan cuma yang orang tua, tetapi juga anak-anak muda, remaja-remaja, ibu-ibu, melakukan apa yang bisa dilakukan untuk survive, untuk bisa saling membantu. Nah, itu menjadi kekuatan juga untuk kami ya. Jadi ada hal-hal yang memang masih menjadi catatan ke depannya, selain memang yang sifatnya infrastruktur, tentu terus harus dikerjakan. Tetapi hal-hal yang lain yang terkait dengan yang sifatnya soft begitu, itu data juga, dan kemudian juga partisipasi anak. Jadi tadi kalau mau program respons yang pendidikan yang seperti apa atau psikososial yang seperti apa programnya, tanpa kita bertanya, melibatkan para penyintas, anak-anak, remaja, atau kemudian atau perempuan, kelompok perempuan, atau teman-teman disabilitas, atau mungkin juga lansia, maka respons itu seringkali kurang tepat gitu. Saya kasih contoh, kami pun belajar dari proses ini ya. Salah satu temuan dari research mengatakan anak-anak perempuan ternyata kurang nyaman kalau digabung di kegiatan yang bersama anak laki-laki. Nah, ini kita baru tahu setelah kita bertanya gitu ke anak-anak ya. Ternyata kurang nyaman gitu. Jadi ada sekitar 40% yang merasa aduh lebih nyaman kalau dipisah nih gitu. Nah, ini masukan untuk kami ke depannya. Tapi intisarinya adalah dalam programming ini kita harus betul-betul melibatkan mereka di dalam penyusunannya. Baik. Berarti memang bagaimana kemudian pentingnya mendengar suara-suara anak-anak dan juga kaum perempuan ini untuk bisa menjadi salah satu dorongan bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki hal tersebut begitu ya. Betul. Sementara kalau kita lihat nanti bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa anak-anak ini punya ruang yang aman, yang nyaman untuk bisa kembali pulih begitu. Dan juga sesaat lagi kita akan bahas bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Plan Indonesia begitu untuk memastikan bahwa perempuan-perempuan ini mendapatkan akses dan layanan yang tepat. Sesaat lagi saudara, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan bencana usai krisis remaja belum berakhir. Bu Dini, tadi sempat kita melihat bagaimana kemudian mendengarkan suara anak-anak di dalam kondisi seperti ini menjadi satu hal yang sangat penting begitu untuk bisa membantu pemulihan selanjutnya. Sementara kalau kita lihat bagaimana kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh Plan Indonesia ini selama fase tanggap darurat atau pemulihan ini khususnya untuk memastikan bahwa perempuan ini mendapatkan akses dan juga layanan yang tepat, itu seperti apa, Bu? Iya, jadi untuk beberapa sektor di mana kami melakukan intervensi, misalnya air bersih, kita pastikan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan, terutama yang remaja itu punya akses terhadap sanitasi dan kesehatan menstruasi juga. Karena ini kerap kali dilupakan ketika semua sibuk dengan baju yang untuk bekas pakai yang masih layak, kemudian juga sembako, tapi ada kebutuhan bulanan dari anak-anak, dari perempuan-perempuan, dari anak-anak remaja, dan ini kita sertakan di dalam paket kami. Itu ke dalam research itu juga Girls in Crisis dikatakan oleh anak-anak, terutama di awal mereka kesulitan untuk mengakses pembalut misalnya ya, dan mereka kan butuh air, terutama yang lagi menstruasi, itu kesulitan air. Nah ini yang kami fasilitasi dari sisi air bersih. Lalu dari sisi pendidikan, kita tahu memang masih ada hambatan untuk anak-anak bisa kembali lagi ke sekolah seperti dulu. Karena masih ada, walaupun mungkin sekolahnya sudah bersih, tetapi mobilernya, bangkunya, mejanya itu masih banyak yang belum ada.
Nah, ini kami sudah melihat juga bagaimana upayanya, bahwa perlu ada penyesuaian. Kalau tadinya didesain hanya untuk pembersihan sekolah gitu, tapi kenyataannya di lapangan ada hal-hal lain yang menjadi kebutuhan. Nah, ini perlunya mendengarkan itu dari situ, dan dari sisi rasa aman tadi ya, ada dukungan-dukungan psikososial yang sudah diberikan. Dan juga bukan hanya ke anak-anak, tapi seperti tadi dikatakan bahwa ada peranan guru, ada peranan orang tua. Jadi orang tua juga diberi sesi-sesi juga mengenai perlindungan anak, mengenai kesehatan reproduksi, sehingga bisa menjelaskan kepada putri-putri mereka, begitu ya, apa yang yang menjadi hal-hal yang penting diketahui oleh para remaja putri juga. Jadi kemudian ada penguatan juga perlindungan anak di tingkatan komunitas. Nah, ini adalah 3 aspek yang sudah kami lakukan, dan harapannya bisa terus diteruskan juga oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah juga. Baik. Ya. Nah, Ibu, kalau kita lihat memang dalam kondisi seperti ini rentan terjadinya pelecehan seksual atau hal-hal semacam itu. Dan anak-anak ini apakah dibekali begitu dengan edukasi apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka harus melapor ke orang tua, atau seperti apa tindakannya itu? Apakah ini menjadi salah satu program pendampingan atau seperti apa? Betul ya, ada program pendampingan. Kita ada slogan namanya No Go Tell. Jadi no, katakan tidak. Ya, tidak bisa ada normalisasi norma bahwa oh ya nggak apa-apa lah saya misalnya dibully atau dilecehkan, say no. Lalu go itu adalah melepaskan diri dari keadaan itu. Jadi tidak pasrah begitu ya, tapi selamatkan gitu, pergi ke tempat yang aman. Dan tell itu katakan kepada orang yang dipercaya, orang terdekat. Dan kalau anak-anak umur 10 sampai 14 tahun biasanya ke ibunya gitu ya. Atau kalau yang remaja mungkin bercerita ke teman juga gitu. Nah, kalau temannya juga paham kan gitu, bisa tahu, oh ini nggak benar nih gitu, ini harus dilaporkan. Nah, jadi ada sesi-sesi untuk anak-anak remaja untuk bisa mengatakan itu no go tell. Nah, tapi memang yang harus diperkuat untuk kedepannya adalah mengadunya tuh ke siapa. Nah, terus kemudian ketika mengadu kepada guru atau kepada orang tua harus tahu juga ini bagaimana mendukungnya, dilaporkan siapa. Jangan orang tuanya mengatakan bahwa sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Nah, kami juga ada pendampingan jadi ke orang tua. Jadi saya pikir perlindungan anak ini tidak selesai di masa pasca bencana ini, tapi memang kerentanannya lebih luar biasa pada masa pasca bencana. Tetapi ini adalah masalah yang tantangan ya untuk memastikan anak-anak kita itu aman dan terlindungi sepanjang masa. Kalau mereka sudah merasa aman, itu adalah bekal untuk mereka bisa belajar dengan tenang, ya kan? Untuk bisa berprestasi dan betul-betul mencapai full potensial mereka. Baik. Berarti memang kita memastikan bahwa anak-anak ini punya ruang untuk bergerak, tapi juga bagaimana kemudian ruang ini bisa memberikan perlindungan terhadap anak-anak seusia Najwa mungkin ya. Kemudian juga mungkin bisa yang di bawahnya atau yang di atasnya. Dan Najwa ini kalau kita lihat saat ini kan Najwa sudah kembali sekolah dengan normal begitu. Program pendampingan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Dini, apakah di sekolah itu saat ini Najwa masih ada ruang untuk merasa tidak enak atau merasa tidak nyaman, atau harapannya seperti apa? Kalau untuk di lingkungan sekolah itu kan benar-benar sebenarnya lingkungan sekolah saya itu rata-rata fasilitas dan infrastrukturnya sudah rusak semua. Seperti contohnya gedung kantor. Gedung kantor itu rusaknya sangat-sangat parah, jadi terpaksa dirobohkan dan UKS dialih fungsikan sebagai gedung kantor sementara seperti itu. Jadi dampaknya bagi kami para siswa itu ketika sakit tidak bisa beristirahat di UKS, jadi terpaksa harus istirahat di kelas, atau kalau misalnya sudah sangat parah bisa telepon orang tua untuk pulang begitu. Lalu infrastruktur yang lain seperti perpustakaan. Perpustakaan itu terendam banjir saat bencana kemarin terjadi dan hampir semua barang-barang yang ada di dalamnya itu rusak parah. Seperti rak buku, terutama buku, lalu meja, kursi, dan lain-lain itu rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Karena buku yang kami butuhkan, yang biasanya kami menggunakan buku itu satu-satu seorang, namun sekarang
bahkan 1/2, 1/3, bahkan ada beberapa buku yang kami gunakan itu 1/5 di dalam kelas. Baik, baik. Jadi ini menjadi salah satu hambatannya juga ya Bu Dini, kalau kita lihat tadi Najwa sampaikan bahwa untuk akses kesehatan itu di sekolahnya juga sulit begitu, kemudian juga untuk perpustakaan begitu, mungkin kita berharap juga ada program-program yang memang memastikan bahwa untuk akses kesehatan dan juga pendidikan ini menjadi fokus utama. Dan juga Bu Dini, mungkin pesan yang ingin disampaikan seperti tadi kita bicara Girl in Crisis, ini merupakan salah satu penelitiannya. Pesan yang ingin disampaikan melalui penelitian itu seperti apa, Bu? Yang pertama adalah bahwa anak-anak remaja putri 10-19 tahun ini mengalami berbagai macam kerentanan. Apakah itu dari sisi identitasnya mereka, lalu dari sisi kemampuan mengakses pendidikan karena sekolahnya mungkin dipindah atau jalannya berlumpur, tambah jauh dan sebagainya. Lalu kemudian mereka juga mengalami kerentanan karena orang tua mengalami kerentanan secara ekonomi. Jadi berdampak ke anak-anak dan masa depan mereka. Lalu kerentanan dalam artian rasa aman tadi ya. Terutama misalnya untuk anak-anak yang masih tinggal di Huntara. Jadi Huntara ini kan ada yang memang standarnya cukup baik, tapi banyak juga yang mungkin tidak memberikan rasa aman kepada anak-anak karena kurang privacy. Apalagi yang sudah remaja putri itu kan butuh sekali untuk ada privacy. Karena kalau tidak jadi lebih rentan terhadap kekerasan. Nah, ini adalah PR ya yang kedepannya harus diselesaikan bersama gitu ya. Dan tadi Najwa bilang ingin menjadi entrepreneurs. Nah, ini temuan juga di dalam riset tersebut bahwa anak-anak itu punya aspirasi yang besar, tetapi akses terhadap pelatihan itu masih kurang. Ya, jadi memang perlu didukung sekali gitu. Anak-anak ini kemudian bisa menjadi dewasa yang siap masuk ke dunia kerja atau seperti yang dicita-citakan Najwa, menciptakan lapangan pekerjaan dan bisnis untuk dirinya dan untuk teman-temannya. Baik, baik. Berarti kita melihat bagaimana kemudian riset ini bisa berdampak bagaimana mendengar suara anak-anak ini untuk pengambilan keputusan di masa depan. Betul. Benar sekali Bu Dini dan juga Najwa. Terima kasih banyak sudah berbincang di Sapa Aceh kali ini. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Sapa Aceh kali ini membahas terkait dengan bencana usai krisis remaja belum berakhir. Dan jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.